Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Bintang Fitrianto. Materi yang akan saya bawakan adalah GNP, Gerakan Non-Blok. Daftar isi, pengertian GNP, latar belakang GNP, pendiri GNP, tujuan GNP, peran Indonesia dalam GNP, pengaruh GNP. Kita menuju yang pertama, yakni pengertian GNP. GNP adalah organisasi negara yang tidak memihak baik blok barat maupun blok timur. Lalu, apa sih blok barat dan blok timur itu? Siapa sih blok barat dan blok timur itu? Blok barat yaitu di bawah Amerika Serikat, sedangkan blok timur yaitu di bawah Uni Soviet. Mereka saling berebut pengaruh di dunia. Selanjutnya latar belakang GNP. Latar belakang GNP yang pertama adanya blok barat dan blok timur. Tentu kalau tidak ada blok barat dan blok timur, maka ya tidak akan didirikan GNP. Yang kedua, adanya kecemasan negara yang baru merdeka dan negara berkembang tentang persaingan antara blok barat dan blok timur, sehingga membentuk GNP untuk meredakan ketegangan. Yang ketiga, yaitu terjadinya krisis Kuba tahun 1961, di mana Uni Soviet membangun pangkalan militer besar-besaran di Kuba, sehingga mengkhawatirkan Amerika Serikat. Pendiri GNP yang pertama, Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Yang kedua, Presiden Indonesia Soekarno. Yang ketiga, Perdana Menteri India Pandit. Yang keempat, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. Yang kelima, Presiden Ghana Kwame Nkrumah. Tujuan GNP. Tujuan dari GNP adalah yang pertama, meredakan ketegangan akibat gerakan yang dilakukan oleh blok barat dan blok timur. Tentu ya, pasti akibat dari gerakan yang dilakukan blok barat dan blok timur untuk berebut pengaruh besar di dunia akan membuat dunia menjadi tegang atau memberikan dampak ketegangan yang luar biasa di dunia. Yang kedua, membendung pengaruh negatif dari blok barat maupun blok timur. Dalam sebuah persaingan pasti ada dampak negatifnya. Oleh karenanya dibentuk GNP untuk melindungi negara anggota dari dampak negatif tersebut. Yang ketiga, mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Jadi, antar negara anggota bisa saling bekerja sama, baik mungkin dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan di negaranya, untuk saling memenuhi kebutuhan ekspor impor kan bisa. Jadi seperti itu. Kemudian peran Indonesia dalam GNP. Yang pertama, Presiden Soekarno menjadi salah satu pendiri GNP. Di antara kelima pendiri GNP tadi, salah satunya adalah Presiden Indonesia Soekarno. Yang kedua, Indonesia menjadi pemimpin GNP pada tahun 1991. Yang ketiga, Indonesia menjadi tempat penyelenggara KTT GNP ke-10. Yang keempat, Indonesia berperan dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia. Yang kelima, ekspor dan impor perdagangan Indonesia dengan negara anggota GNP. Selanjutnya, yang terakhir, pengaruh GNP. 1. Pengurangan senjata nuklir. Akibat GNP, penggunaan senjata nuklir di dunia dapat dikurangi, atau dalam artian hanya beberapa negara yang dapat menggunakan senjata nuklir, karena para anggota GNP bersatu untuk mencegah senjata nuklir, mencegah penggunaan senjata nuklir. Yang kedua, gencatan senjata antara Irak dan Iran, jadi mendamaikan pertikaian antara Irak dan Iran. Yang ketiga, upaya penyelesaian masalah di Kamboja secara damai.
Yang keempat, penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan. Dan yang kelima, meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ekonomi, baik antara negara anggota GNP dan di luar negara anggota GNP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.